Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Hargapura, edisi hari Senin, tanggal 21 Agustus 2023. Hari ini Gereja Semesta memperingati peringatan wajib Santo Pius ke-10, Paus. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, untuk menjaga iman Katolik dan membarui segala sesuatu dalam Kristus, Engkau telah memenuhi Santo Pius X dengan kebijaksanaan surgawi dan semangat rasuli. Kami mohon dengan rendah hati, semoga kami mampu mengikuti ajaran dan teladannya. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 16 sampai 22. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus menjawab, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Lalu Yesus berkata, "Jika engkau hendak sempurna, pergilah, juallah segala milikmu, dan bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Ketika mendengar perkataan itu, pergilah orang muda itu dengan sedih sebab hartanya banyak. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Santo Ignatius Loyola, pendiri Serikat Yesus, membedakan antara orang yang senang menjadi orang Kristen atau Katolik biasa-biasa saja, yakni berpuas diri dengan hidup benar tanpa berbuat dosa atau tanpa melanggar perintah-perintah Tuhan, dan orang yang tak cepat puas diri dan mau menjadi orang Kristen atau Katolik yang unggul,
yakni dengan tidak sekadar tak melanggar perintah Tuhan, tetapi mengikuti Yesus secara lebih radikal. Hidup miskin seperti Yesus yang miskin, tak takut dihina atau dianggap bodoh demi imannya. Seperti Yesus yang telah lebih dahulu diperlakukan demikian. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, anak muda yang mendekati Yesus, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil, telah melaksanakan ke-10 perintah Allah. Ia telah memenuhi standar untuk menjadi orang Kristen biasa, dan hal itu pantas diapresiasi serta sudah cukup bagi dia untuk memperoleh hidup yang kekal. Namun Yesus menantang anak muda itu, "Jikalau engkau hendak sempurna, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang miskin. Kemudian ikutlah aku." Kalau anak muda itu ingin menjadi orang Kristen yang unggul, dia harus berani hidup miskin seperti Yesus dan mengikuti dia berkeliling mewartakan kerajaan Allah. Kesalehan Kristiani tidak pernah bersifat melulu individual, melainkan selalu bersifat eklesial dan sosial. Orang yang sungguh suci tidak pernah egois, sebab kasih akan Allah yang dimilikinya pasti mendorongnya guna memberikan diri bagi pelayanan pada sesama dalam gereja dan masyarakat. Kesalehan individual walau tak salah, namun belum sempurna bila belum menjadi berkat bagi sesama. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, tantangan yang diberikan oleh Yesus kepada anak muda, sebagaimana tadi kita dengar dalam bacaan Injil, kini juga diberikan kepada kita. Yesus menantang kita agar hidup keagamaan kita, beriman kita sebagai orang-orang Kristen atau orang Katolik tidak hanya sekedar melaksanakan atau mentaati segala yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita ditantang supaya tidak hanya menjadi orang-orang Katolik yang biasa-biasa saja, tapi harus menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh unggul. Nah, kalau kita mau menjadi seorang Katolik yang unggul, maka tidak ada yang lain adalah menjadi serupa dengan Yesus. Mengkopi seluruh kehidupan Yesus, mengkopi seluruh karyanya, mengkopi seluruh perkataannya, untuk kita jadikan sebagai patokan dan kita jalankan dalam seluruh kehidupan kita. Karena itu, dalam gereja ada istilah, hendaklah kita menjadi alter Kristus, menjadi Kristus yang lain. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, di tengah-tengah situasi dunia, termasuk lingkungan hidup kita di mana kita hidup di tanah Papua ini, lebih khusus lagi di kota Jayapura, maka tantangan Yesus untuk menjadi orang-orang Kristen, orang-orang Katolik yang unggul, dan bukan hanya sekedar menjadi orang Katolik yang biasa-biasa, sebab menantang kita untuk kita renungkan dalam seluruh kehidupan kita. Karena suka tidak suka, kita memang sudah percaya kepada Yesus, mengaku diri sebagai pengikut Yesus, tapi hidup dan perilaku kita belum mencerminkan kehidupan sebagaimana yang dikehendaki oleh Yesus. Oleh karena itu, para saudara dan saudari yang terkasih,
Marilah kita berlangkah maju bersama, bergandengan tangan, untuk selalu sungguh-sungguh menjadi orang-orang beriman yang unggul, yang tangguh, yang luar biasa. Dan bukan hanya sekedar menjadi orang-orang beriman yang biasa-biasa saja. Karena itu, Yesus menantang kita, bahwa kalau hidup keagamaanmu sama saja dengan para pemungut cukai, orang-orang Farisi, apa kelebihanmu? Kalau hidup keagamaan setiap orang Katolik hanya biasa-biasa saja, seperti yang ditunjukkan oleh kehidupan beragama yang lain, maka apa kelebihanmu sehingga orang mengatakan bahwa memang orang Katolik itu berbeda dengan yang lain? Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjadikan kita menjadi manusia-manusia beriman Katolik yang sejati, yang unggul dalam seluruh kehidupan kita. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.